Seorang wanita remaja dikenal cantik di lingkungannya, namun dirinya putus sekolah lebih memilih nongkrong bersama teman-teman. Dikenal cantik dan jadi perhatian, namun ternyata punya mulut nyinyir hingga membuat dirinya berpulang tinggal nama. Kisah nyata kasus kali ini terjadi di Kabupaten Malang. Saat itu terjadi di tahun 2017. Dibahas kembali untuk jadikan pelajaran hidup untuk kita semua agar dihindari. Seorang wanita bernama Eka Putri Nilasari lahir di Kabupaten Malang. Eka sendiri tinggal di lingkungan Sumberwuluh, Kabupaten Malang. Nama Eka cukup dikenal karena dirinya dikenal sebagai wanita yang cantik. Orang tua Eka sendiri punya usaha bakso hingga para tetangga tahu kalau Eka anak tukang bakso. Keluarga Eka sendiri adalah keluarga yang sederhana meskipun berkecukupan. Eka dikenal ramah, baik, dirinya pun lulusan SMP. Dikenal pendiam dulu, namun ternyata setelah keluar sekolah Eka yang hidupnya kini lebih banyak di luar, makin dikenal sebagai wanita yang pintar bicara, bahkan dirinya pun kerap membuat kaum Adam mengikutinya. Kini sering di luar rumah, bahkan berbulan-bulan tak pulang, punya banyak teman lelaki, sering nongkrong bahkan dengan motoran 3 orang bersama teman-temannya. Memutuskan tak menyelesaikan sekolahnya hanya sampai SMP, Eka sendiri memang tak mau masuk SMA. Dirinya tak suka sekolah, bahkan menurut para tetangga kini Eka disebut gadis yang cukup nakal. Meski keluarga meminta Eka untuk sekolah ke SMA atau SMK mengingat ada uang, namun Eka sendiri ngotot tak mau. Eka lebih memilih kabur dari rumah daripada orang tua menyuruh dirinya sekolah. Punya banyak teman-teman nongkrong malam hari, Eka pun punya kerjaan kini. Eka pun melamar kerjaan, kerja di toko, rajin bekerja, namun Eka dikenal sebagai orang yang ucapannya pedas, bahkan kadang-kadang membuat para customer tak nyaman karena kejutekannya. Kebiasaan buruk Eka sendiri sering jutek dan belak-belakan. Dari dulu Eka memang sering nyinyir. Bahkan ada satu orang teman Eka yang merasa tersinggung. Seorang lelaki bernama Dondon saat itu sedang pacaran dengan sang pacar, namun tiba-tiba Eka bicara nyinyir kepada Dondon. Saat itu Dondon pun malu dan kesal kepada Eka. Dondon pun merasa kalau Eka selalu seenaknya kepada teman tongkrongannya, termasuk Dondon dan kawan-kawannya. Tepatnya ada kejadian di tanggal 25 September 2017. Eka dengan Dondon bersama teman-temannya kumpul di acara ngopi. Mereka pun bahkan minum-minum. Tak lama saat mereka ngumpul malam hari, terdengar suara polisi datang patroli. Mereka pun langsung kabur, namun Eka dan Dondon malah ke persawahan. Eka dan Dondon bersembunyi berdua di gubuk gelap sunyi saat malam itu. Dondon dan Eka pun minum-minum banyak. Tak lama Dondon pun mengajak Eka untuk kuik-kuik. Di awal Eka menolak, namun tak lama Eka pun setuju hingga akhirnya pertemanan yang sempat cekcok ini pun nampaknya melakukan hubungan suami istri di gubuk tempat sepi tersebut. Usai melakukan hubungan antara Dondon dengan Eka yang masih tidur-tiduran, nampak membuat Dondon merasa ingat akan ucapan Eka, nyinyiran Eka terhadap dirinya. Tak lama Dondon pun langsung mencekik dan melakukan penganiayaan kepada Eka hingga akhirnya Eka tak bernyawa. Dondon pun bahkan meninggalkan jasad Eka begitu saja tanpa memakai busana. Keesokan harinya saat seorang warga lewat melintasi jalan tersebut, bahkan melihat gubuk nampak seperti acak-acakan, warga tersebut pun langsung menemukan sesosok jasad seseorang yang sudah tak bernyawa dengan kondisi setengah berbusana. Warga tersebut langsung melaporkan kepada pihak kepolisian dan tak lama pihak kepolisian datang ke TKP menyelidiki kasus ini. Pihak kepolisian melakukan evakuasi kepada jasad Eka di rumah sakit untuk dilakukan otopsi dan identifikasi. Hasil otopsi sendiri menyebutkan mendapatkan banyak tikaman dan cekikan hingga mengakibatkan dirinya berpulang tak bernyawa. Usai dilakukan otopsi, dilakukan identifikasi korban, ternyata jasad itu adalah jasad Eka. Setelah penyelidikan pihak yang berwajib selesai, jasad Eka dikembalikan kepada keluarganya untuk dilakukan pemakaman. Saat itu keluarga dari Eka histeris, tak bisa menyembunyikan kesedihannya, apalagi Eka memang berapa bulan ini tak pulang meskipun dicari orang tuanya. Tahu keberadaan Eka ada di mana dan mereka pun kerap bertemu, namun Eka tak mau pulang ke rumah. Keluarga memaafkan Eka namun meminta pihak yang berwajib untuk menyelidiki kasus ini dan mengamankan pelaku agar dihukum seberat-beratnya. Pihak dari kepolisian menyelidiki kasus ini lewat CCTV setempat. Akhirnya berkat kerja keras pihak yang berwajib pun berhasil mengamankan Dondon yang tinggal dengan orang tuanya di Jalan Antapani. Saat diamankan, Dondon sendiri tak memberikan perlawanan. Dondon mengaku hilaf dan saat itu pun dirinya menjelaskan kronologisnya. Menurut Dondon, ucapan-ucapan dari Eka nampaknya menyakiti hatinya. Namun dalam hati Dondon pun merasa kalau Eka naksir kepada dirinya hingga mau diajak wik-wik. Dondon meminta maaf kepada keluarga Eka, namun keluarga Eka tak mau memaafkan. Diamankan terkait permasalahan ini, menjalani beberapa kali persidangan hingga akhirnya Dondon sendiri mendapatkan vonis 15 tahun penjara.
Teman-teman di tongkrongan menyebutkan antara Dondon dengan Eka memang selalu bertengkar seperti Tom and Jerry. Namun mereka tak menyangka kalau Eka dengan Dondon melakukan hubungan suami istri dan pasca itu Dondon menghabisi Eka. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.